Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat tutorial atau berbagi ilmu tentang cara membuat website menggunakan CMS WordPress. Di sini teman-teman tidak perlu coding, tidak perlu coding lebih dalam. Bahkan untuk yang step pertama ini tidak ada coding sama sekali. Jadi teman-teman pure menggunakan WordPress hanya untuk drag and drop saja. Nah, cara menggunakan WordPress itu sangat sederhana. Nah, tanpa berlama-lama, kita akan langsung ke teknis untuk membuat WordPress-nya. Di sini nanti akan step-step untuk di video ini adalah download untuk WordPress pertama, WordPress-nya, kemudian install SEM, kemudian install WordPress di komputer lokal kita, dan yang keempat adalah install theme, dan kelima adalah membuat menu. Oke. Untuk batasannya untuk video pertama ini biar teman-teman nggak terlalu panjang melihat video ini dan teman-teman nggak terlalu bosan, maka saya membuat stepan untuk video pertama ini segini, dan nanti akan kita lanjutkan di video kedua sampai website WordPress teman-teman itu bisa jadi. Oke. Nah, untuk yang pertama adalah kita download terlebih dahulu WordPress. Nah, silakan teman-teman download terlebih dahulu. Berhubung saya sudah ada, jadi saya tidak download. Silakan teman-teman get WordPress di sini. Ada get WordPress. Silakan download versi terbaru. Nah, silakan di-download terlebih dahulu. Jika sudah di-download, nah berarti ini sudah download ya. Nah, sudah download, kemudian install XMPP. Download terlebih dahulu XMPP di websitenya SEM itu di sini. Download SEM. XMPP. Nah, silakan teman-teman download XMPP di sini. XM. Nah, pilih Windows atau Linux atau macOS, terserah teman-teman. Silakan download. Saya menggunakan XMPP for Windows untuk versi 7.4. Nah, di sini ada PHP 7.4. Nah, saya menggunakan versi ini. Ini yang terbaru, versi 8. Silakan teman-teman menggunakan versi 8 boleh, atau yang di bawahnya juga boleh. Oke. Jika teman-teman udah download, dan untuk cara menginstalnya, silahkan teman-teman di Google searching cara menginstal XMPP banyak, mudahan baik di YouTube juga udah banyak. Silahkan teman-teman cari. Oke, untuk langkah ketiga sudah ini install WordPress di komputer kita. Nah, downloadan WordPress tadi, nah saya di sini sudah ada downloadan. Nah, downloadan ini, nah WordPress 5.6, nah ini dipindahkan ke folder XMPP kita. Nah, jika teman-teman menginstal XMPP-nya di C, maka di sini ada tulisan folder XMPP. Karena berhubung saya menginstalnya di E, maka di sini saya ada XMPP di sini. Nah, di sini ada XMPP. Nah, silakan teman-teman dipindahkan folder tadi, folder yang ini ke XMPP. Nah, di sini saya sudah ke XMPP terus ke htdoc. Nah, XMPP, htdoc. Nah, pindahkan. Nah, di sini ada WordPress 5.6 yang sudah saya pindahkan. Nah, kemudian silahkan ekstrak terlebih dahulu. Nah, ekstrak 5.6, ekstrak here. Nah, kita tunggu proses untuk ekstraksinya. Oke. Oke. Udah selesai. Ini WordPress kita. Silakan teman-teman kasih nama. Misalnya, saya mengasih nama web agency. Web agency. Nah, web agency ini sebelum itu kita ini di sini WordPress, ini file-file untuk membuat website kita nanti untuk membuat website. Nah, ini web agency. Oke, dan kita masuk, kita hidupkan terlebih dahulu kontrol panel di XMPP-nya. Silakan teman-teman hidupkan. Tinggal kalau sudah menginstal, mesti teman-teman tinggal run XMPP-nya dan start Apache dan MySQL. Tunggu sampai portnya ada. Nah, ketika portnya udah ada, silakan teman-teman buka localhost
localhost. Nah, seperti ini. Nah, ini dashboardnya si localhost. Kemudian masuk ke phpMyAdmin. Masuk ke phpMyAdmin dan kemudian kita tunggu sebentar. Kita akan buat satu database kosong buat menginstal WordPress kita di situ. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, oke. Untuk ini kita udah masuk ke phpMyAdmin. Nah, ini di mana ini adalah database kita, ruang database kita. Nah, kemudian kita new, kita klik new di sini. New. Loading masian. Oke, langsung tulis database name-nya. Misal teman-teman tadi saya web agency. Nah, database saya akan web agency seperti ini. Ini biarkan saja. Langsung create. Oke, dia sudah muncul database kosong ya. No table found in database. Tidak ada tabel ditemukan di database. Oke. Kemudian klik tab baru. Ketikkan localhost. Nah, seperti ini. Kasih slash, kemudian kasih nama folder web kita tadi, web agency. Oke. Nah, seperti ini. Kita tunggu. Kita udah memiliki satu database namanya tadi apa? Web agency. Nah, ini sesuaikan database-nya teman-teman. Tadi kasih nama apa? Saya kasih nama web agency. Nah, kemudian kita tunggu proses selanjutnya. Nah, di sini adalah proses setup configuration untuk WordPress kita. Nah, untuk pertama kita setup bahasa. Nah, di sini saya menggunakan English United States ya, untuk lebih enak saya menggunakan bahasa Inggris. Di sini teman-teman kalau memang mau bahasa Indonesia itu ada mana Indonesia. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan bahasa Indonesia dan saya menggunakan bahasa Inggris. Oke, silahkan teman-teman set sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, di sini adalah membutuhkan database name. Nah, kita udah mempunyai database name dan database username. Nah, ini nanti akan di-generate otomatis. Oke. Kemudian ada tulisan we are going to use information create wp config. Nah, ini sekarang kita nggak perlu melakukan ini. Jadi ini udah di-handle otomatis sama WordPress dengan klik let's go aja. Dulu kita harus manual, tapi sekarang sudah enggak. Nah, oke. Kemudian database name ini tinggal kita ketikkan web agency. Oke. Ini database name web agency itu didapat dari mana, Mas? Dari sini. Oke. Dari web agency yang database yang kita buat tadi. Nah, oke. Untuk username sendiri, biasanya defaultnya si XMPP, yang jika teman-teman menggunakan XMPP, itu biasanya defaultnya adalah root. Dan password itu kosong. Isikan kosong saja, root, terus ini kosong. Oke? Kemudian untuk table prefix, ini biarkan saja. Kayak gini, biarkan, nggak apa-apa. Kemudian submit. Nah, alright, Sparkly you. Untuk WordPress sekarang, untuk dapat kamu gunakan database sudah dapat berkomunikasi kata dia. Jadi dia udah terhubung gitu. Nah, sekarang tinggal run installation. Oke. Nah, untuk di sini teman-teman perlu menginfokan nama webnya apa. Nama webnya kita tadi adalah web agency. Nah, untuk password saya menggunakan admin. Oke. Nah, confirm. Oke ya. Nah, email kita menggunakan point0computer@gmail.com. Kemudian set engine visibility itu menandakan bahwa teman-teman akan diindeks. Ini akan disembunyikan dari indeks Google kalau teman-teman centang. Cuman kalau enggak, dia akan enggak disembunyikan. Untuk sementara dalam proses development, lebih baik teman-teman sembunyikan dari indeks Google dulu sebelum benar-benar live dengan domain sendiri dan teman-teman udah beli hosting sendiri seperti itu. Install WordPress. Nah, kemudian udah diinstal WordPress nih. Oke, udah install WordPress. Nah, kita udah sukses ya ini. Ini udah sukses, kita login aja. Nah, ingat passwordnya tadi apa? Di sini saya menggunakan admin. Nah, silakan langsung admin. Dan oke, tara, kita udah berhasil menginstal website kita. Dan kita bisa lihat di sini web agency, visit. Nah, kemudian inilah website kita. Nah, tampilannya kayak gini, Mas. Nah, kita perlu sebuah template. Nah, untuk langkah ini kita udah ya, sudah.
Kemudian kita perlu menginstal sebuah template. Nah, untuk menginstal sebuah template, WordPress sudah menyediakan sebuah template di mana teman-teman bisa menginstal sebuah template. Nah, di sini silakan teman-teman add new di menu experience, terus themes, kemudian add new. Nah, jika teman-teman punya theme dari luar, silahkan di-upload ke sini dan yang otomatis yang support dengan WordPress ya. Nah, untuk ini saya cari yang mana ya? Lebih enak saya cari yang ini. Oke, saya akan menggunakan Astra. Oke. Saya akan menggunakan Astra saja. Oke. Silakan teman-teman cari sesuai keinginan teman-teman. Tapi di sini demo yang akan saya gunakan, saya akan menggunakan Astra Theme. Oke. Tema sudah terinstall dan aktifkan. Dan kita perlu mengaktifkan si Astra ini. Oke. Dan dia udah aktif nih teman-teman. Dan di Astra ini ternyata dia memberikan Astra Option di sini. Nah, kita bisa pengaturannya bisa lewat sini nanti. Dan kita coba cek dulu website kita sekarang. Nah, udah berubah ya. Ini untuk temanya. Nah, ini sebenarnya masih berbentuk blog, belum web dinamis. Nanti kita akan buat ini menjadi sebuah website dinamis. Kita membuat page, sebuah page. Nah, ini sebuah page, teman-teman silahkan membuat page atau halaman, add new, dengan nama. Nah, ini saya akan membuat sebuah page. Oke. Nah, untuk WordPress versi terbaru, dia menggunakan menggunakan text editornya itu adalah Gutenberg. Jadi teman-teman jika nggak nyaman dengan tampilan ini, nanti kita akan install satu plugin yang bisa yang bisa membuat teman-teman lebih nyaman dengan dengan tampilan editor default WordPress yang lama. Ini yang baru. Jadi misalnya nih kita mau mengganti theme editor yang seperti itu, kok nggak enak dilihat gitu kan? Yang nggak terbiasa mungkin ya seperti saya juga belum terbiasa dengan tampilan yang seperti itu. Jadi saya biasanya menginstal plugin yang namanya adalah Classic Editor. Silakan teman-teman install Classic Editor dan kemudian install aja, tinggal klik-klik aja. Oke. Kita lihat. Oke, udah terinstall, kemudian kita aktifkan. Oke, kita aktifkan. Nah, ini kita udah aktif, udah Classic Editor udah aktif. Kemudian kita kembali ke page dan kita buat add new. Nah, dia akan menjadi tampilan seperti ini. Nah, kan kalau seperti ini kan kita udah terbiasa dengan tampilan seperti ini. Atau teman-teman yang baru mungkin lebih nyaman atau lebih nyaman yang pakai Gutenberg, itu terserah teman-teman, itu opsional. Oke. Kalau personally saya lebih nyaman seperti ini sih. Oke, yang pertama kita buat home. Nah, ini home. Itu nanti home kita buat seperti ini. Kemudian saya di home itu pengennya disable title sama disable breadcrumb. Oke deh, saya nggak masalah dengan ini. Oke, sip. Kemudian kita lihat view page dulu. Flag-nya masih kosong mungkin, halamannya masih kosong. Oke, benar ya, masih kosong. Dan kemudian untuk sidebar kita customize. Saya nggak mau ada ini, nggak mau ada kayak gini nih. Nah, ini saya nggak mau. Saya pengen sidebarnya adalah no right. Oke. Saya update lagi. Oke, di ini kita home-nya di-update lagi. Nah, kemudian kita lihat. Oh, nah seperti ini. Lebih seperti ini. Oke. Paham ya teman-teman? Udah seperti itu. Customize layout-nya saya pengen dia tuh code putihnya itu full width. Nah, ini saya menggunakan ini content. Oke. Harusnya dia full width. Nah, oke, dia full width teman-teman. Tapi konten dia tetap di sini. Misal konten itu adalah seperti ini. Konten home. Misal nih. Nah, saya update. Nah, ini untuk kontainer konten sebenarnya ini. Nah, ini di sini ya, posisi di sini. Nah, ini kalau misalnya with hot kita menggunakan full width container. Nah, ini kontennya di sini. Dia ada padding di sini.
Cuman kalau kita menggunakan full width stretch itu dia kontennya jadi di sini nih. Jadi di ujung sini. Kontennya ada di ujung sini jadinya nanti. Nah, kita reload. Nah, ini. Dan tapi saya pengennya kontennya tetap. Nah, jadi kita menggunakan ini. Oke, paham ya teman-teman di sini? Nah, oke, udah jadi. Untuk seperti ini udah jadi. Nah, sekarang cara membuat menu. Nah, kan ini masih home, sampel, dan sebagainya. Oke. Sekarang kita buat satu menu lagi, yaitu namanya artikel. Terserah teman-teman mau buat namanya artikel atau blog. Tapi di sini saya akan menggunakan artikel saja, oke? Nah, ini langsung saja, nggak apa-apa itu yang di bawah ada centang atau enggaknya. Nah, karena untuk ini, untuk artikel ini, nah, kemudian silahkan teman-teman masuk ke menu Asper ya, menu setting, kemudian reading. Nah, di sini ada Your Homepage Display, yaitu Your Latest Post. Dia menampilkan postingan atau blog yang baru kayak gitu. Nah, untuk itu merubah itu untuk menjadi static page, yaitu kita pilih ini, kemudian kita homepage. Kemudian post page-nya itu atau halaman yang ini atau halaman blognya. Untuk halaman blognya itu kita menggunakan tadi artikel. Nah, kemudian kita save. Oke. Nah, untuk mengaktifkan kembali ketika teman-teman hostingnya udah ready dan semua website udah mau live, ya silahkan set engine visibility yang kita set di awal tadi, silahkan di unchecklist. Nah, kemudian save change. Nah, karena ini masih development, maka silakan teman-teman masih checklist aja nggak apa-apa. Oke, siap. Kemudian cara membuat menu. Nah, kemudian di sini kita lihat cara membuat menu. Kita lihat dulu Astra Option-nya, teman-teman. Nah, di sini ada Astra Option. Silakan teman-teman bisa menggunakan ini untuk upload logo, customize font, dan teman-teman bisa dari sini atau nanti akan diarahkan ke link di mana seperti itu. Kemudian untuk teman-teman kan baru punya menu. Untuk membuat menu sebenarnya lebih enak kita bisa membuat dari page, bisa membuat juga dari custom link, bisa juga dari kategori dan sebagainya. Tapi di sini kita akan membuat menu misalnya profil. Kan agensi itu ada profil. Oke, kita buat page seperti ini profil. Dan tanpa ini no sidebar, terus display title, display breadcrumb, oke, dan publish. Nah, ini untuk profil. Nah, saya pengen home profil, terus sejarah, home profil, about us. Nah, saya pengen about us. Nah, di sini saya juga sama settingannya tadi. Nah, oke, publish. Kemudian saya buat satu page lagi namanya kontak. Nah, di sini adalah sebenarnya saya membuat page-page ini bertujuan untuk kontennya nanti ada di page-page ini. Saya pengennya. Nah, oke, dan di sini saya pengen nanti ada drop down. Jadi di menu profil itu ada sejarah, ada visi dan misi. Oke, kita buat satu lagi namanya add new sejarah. Oke, kita buat sama thread. Oke, kemudian saya buat lagi visi dan misi. Nah, kita udah membuat beberapa page yang akan kita jadikan menu dan submenu nantinya. Nah, kita lihat, kita udah membuat beberapa page yang akan jadikan menu dan submenu. Nah, teman-teman tinggal masuk ke Experience, menu Experience, terus kemudian ke menus. Nah, ke menu ini silakan teman-teman klik, misal menu utama. Nah, kemudian create menu. Nah, teman-teman punya namanya menu utama. Dan kemudian klik centang primary menu.
Tapi jangan centang auto add page. Jadi jangan ketika ini nanti dia akan menambah otomatis menu yang di atas. Jadi kita nggak usah centang yang ini, cukup centang primary menu untuk menu utamanya. Dan kita masukkan menu-menu yang udah kita buat tadi. Pertama adalah home, kemudian about us, kemudian ini profil, about us, kemudian artikel, kemudian sejarah, visi. Nah, kita masukkan dengan centang add to menu. Klik add to menu dan jadi seperti ini. Dan tinggal kita susun saja, mudah saja teman-teman, nggak usah dipersulit. Nah, tinggal tarik seperti ini, luruskan seperti ini. Nah, ini namanya kesejajaran ya teman-teman. Oke, kemudian di about us di sini saya naikkan satu, dan ini sejarah adalah submenu dari profil. Oke, misi juga submenu dari profil. Nah, oke. Ini ada satu lagi yang ketinggalan yaitu kontak us. Nah, kontak us ini kita akan untuk kontak kita nanti, untuk web kontak kita nanti. Nah, silakan teman-teman susun menu seperti ini. Misalnya teman-teman mau ada nambah satu menu tapi mengarah ke website URL lain. Teman-teman bisa seperti ini, atau ini kasih nama URL-nya apa terserah, dengan HTTPS atau apa terserah lah teman-teman. Tapi di sini karena saya belum ada link, saya kasih misalnya Google Cendikia, Google Cendikia. Oke, Google Cendikia. Oke. Nah, ini Google Cendikia ini akan mengarah ke www.google.com. Nah, ini boleh teman-teman seperti ini, bisa. Nah, misalnya ini mau ditaruh di sini. Nah, jadikan submenu ini. Thread. Oke, nah, udah jadi. Kemudian udah jadi seperti ini susunannya. Kemudian silakan save. Oke, silakan save. Dan kita lihat website kita sekarang seperti apa. Oke, teman-teman, kita website kita udah jadi seperti ini. Visi dan misi kita udah punya, about us kita udah punya, profil udah punya, visi dan misinya tadi udah punya. Oh, ini sorry, ini kita perlu edit page, kita tidak butuh ini. Di visi dan misi kita tidak butuh ini. Kita no sidebar. Oke, kita refresh. Nah, Google Cendikia akan mengarah ke Google. Nah, seperti itu teman-teman. Akan mengarah ke Google. Nah, seperti itu. Oke, untuk install theme sudah. Untuk membuat menu juga sudah. Untuk next video, untuk part selanjutnya silakan teman-teman lihat video kedua untuk mendesain halaman ini menjadi lebih cantik lagi. Jadi teman-teman bisa lihat di halaman kedua nanti. Dan ini bonus buat teman-teman untuk setting. Karena di sini masih web agency just another WordPress. Nah, kita bisa ganti nih di sini. Tagline kita adalah ini, misalnya set title kita mau ganti agency property. Nah, terus ini profesional partner. Oke. Nah, ini profesional partner. Oke. Kita save. Dan kita lihat refresh. Dan karena ini logonya masih ya Pak ya, namanya agency property, kita bisa masuk ke menu sini, appearance customize. Nah, ke menu header terus cari set identity. Nah, ini set logo nih. Nah, ini untuk set logo di sini. Nah, ini untuk set icon. Karena logo saya belum ada, jadi saya pakai tulisan dulu aja, nggak apa-apa. Nanti kedepannya akan saya buat, coba. Akan saya buat. Untuk kedepannya insya Allah saya buat. Karena ini hanya demo buat teman-teman lebih aja. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Nah, di atas ini udah ada ya teman-teman.
Nah, ini untuk logo, silakan teman-teman bikin logo secantik mungkin dan silakan taruh di sini. Oke. Saya contohkan seperti ini misal. Misal seperti ini. Nah, saya cropping segini. Nah, seperti ini teman-teman. Oh ini. Teman-teman nggak mau nampilin tadi. Nah, itu nggak akan nampil di situ. Dan ini kayaknya logonya kegedean. Jadi teman-teman bisa kayak gini. Kecilkan. Biasanya ada pengaturan. Kalau udah ada pengaturan ya tinggal kita atur aja ya. Misalnya 120. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, oke. Karena ini berhubung punya logo, saya hapus saja ya. Jadi teman-teman silakan. Oh sorry, malah tak hapus yang ini. Sorry. Nah, ini saya reset lagi. Nah, saya masih pakai ini. Jadi teman-teman udah pakai logo nggak apa-apa, terserah. Oke. Kemudian kita refresh dan ternyata udah jadi ya logonya ini. Oke teman-teman, terima kasih atas tutorial untuk hari ini. Silakan next tutorial di video kedua kan saya akan membahas tentang layout menggunakan builder. Oke, builder yang kita gunakan adalah Elementor. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.